Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Lina Ramadan, Ahmad Hidr Al-Jadi, Lailatul Zanah, dan Aulia Yuniar. Kami ingin mempresentasikan mata kuliah Maqasid Syariah dengan judul Sejarah Filosofi dan Metode Penemuan Maqasid Syariah dalam Ekonomi Islam. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester. Istilah Maqasid Syariah. Menurut istilah, Maqasid Syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyaratan hukum. Jadi Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, permasalahan pokok yang ingin dibicarakan di dalam pembahasan ini adalah bagaimana hakim menemukan hukum melalui nalar Maqasid Syariah di dalam permasalahan sengketa ekonomi syariah, referensinya dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia. Sejarah Maqasid Syariah adalah sebagai sebuah metodologi di dalam pemecahkan persoalan-persoalan hukum Islam sudah dilakukan sejak dahulu kala. Menurut Jasar Auda Itijhad Umar, merupakan pembuktian bahwa sahabat Nabi di dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum tidak selalu menerapkan apa yang disebut dengan dilalah al-laf, implikasi istilah, melainkan juga mereka meneruskan melakukan apa yang diistilahkan dengan dilalah al-maqasid. Meskipun ide tentang maqasid tidaklah muncul begitu saja tanpa adanya suatu pergelokan pemikiran, tetapi ide tersebut baru mendapat perhatian khusus pada akhir abad ketiga Hijriah. Ketika istilah maqasid digunakan sebagai judul buku tentang sholat yang ditulis oleh At-Tirmizi Al-Hakim edisi pertama. Adapun buku-buku pertama yang membahas tentang maqasid di dalam bidang muamalah adalah Al-Ibanah An-Nadinayah, atau yang disebut tujuan-tujuan pewahyuan terhadap praktik-praktik agama, yang ditulis oleh Abu Laid Al-Baikhi. Sedangkan manuskrip paling kuno yang ditemukan di Dar al-Kutub Mesir yang membahas tentang maqasid adalah Maqasid al-Syar'i atau keindahan-keindahan hukum yang ditulis oleh Al-Kaftal. Buku ini banyak mendapatkan perhatian karena adanya kontradiktif bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa maqasid syariah hanya digunakan oleh pemikiran hukum Sunni hingga abad ke-20. Padahal Ibnu Bawawiyah As-Sauduq menulis tentang Ilal al-Syar'i atau alasan dibalik sebuah aturan adalah buku kuno Syiah tentang maqasid menurut Yudian Wahyudi. Teori maqasid syariah yang sering diatribusikan kepada Umar bin Khattab adalah dikembangkan oleh Ali bin Manaqib al-Islam atau kesadaran tentang ide-ide Islam. Kemudian Al-Junawi memperkenalkan teori hajiyah, kebutuhan-kebutuhan yang digunakan hingga sekarang. Di dalam kitabnya Riyad al-Umam, menyelamatkan negara, Al-Junawi memberikan kontribusi penting lain di teori maqasid dan menjadi proyek awal mengintroduksikan hukum Islam berdasarkan maqasid. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang sejarah maqasid syariah. Abu Hamid Al-Ghazali adalah seorang murid Al-Juwaini, memberikan kontribusi penting dengan menjadikan maqasid sebagai alasan utama. Meskipun hal tersebut masuk ke dalam kategori ketidakpastian, akhirnya perkembangan paling signifikan di dalam teori maqasid adalah Al-Kitab Asy-Syatibi yang berjudul Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syari'ah, yang artinya perpaduan pada dasar-dasar syariah. Ada 3 cara yang digunakan Asy-Syatibi di dalam mengembangkan teori maqasid yang diberi nama dan dari kepentingan yang tak terbatas ke dasar hukum, dari kebijaksanaan di balik aturan pada dasar-dasar aturan, dan akhirnya dari ketidakpastian dhonniyah menuju kepastian qad'iyah. Selanjutnya yaitu kategori hukum maqasid syariah. Yang pertama ada doruriyat. Doruriyat secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Di dalam kategori ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta dan benda. Yang kedua ada hajiyat. Haji secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, di dalam Islam terdapat hukum rukhsah yang artinya keringanan.
yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. Selanjutnya ada tahsiniyat. Tahsiniyat secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur yang membangun maqasid syariah. Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang di dalam subkategori yang pertama, Syatibi membahas kehendak Allah yang sebenarnya di dalam menetapkan hukum. Di dalam hal ini, untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik yang berkenaan dengan duniawi maupun agama, sepanjang yang diakui oleh prinsip-prinsip daruriyat, hajiyah dan tahsiniyat. Di dalam subkategori yang kedua, Syatibi membicarakan tentang maksud Allah membuat syariat. Dengan demikian, syariat mestilah dapat dipahami oleh orang awam dan tidak boleh dimengerti oleh kalangan tertentu. Jadi, tujuannya yaitu agar orang-orang yang beriman dapat mengenali hukum Allah. Karena jika mereka tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh hukum itu, maka berarti mereka mengabaikan hukum itu sendiri. Di sini ada peranan maqasid syariah di dalam pengembangan hukum. Di bawah ini akan dijelaskan tentang metode-metode yang berdasarkan atas maqasid syariah. Yang pertama itu adalah ihtisan. Secara harfiah, ihtisan diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Menurut Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Mustafa juz 1 ayat 137, ihtisan adalah semua hal yang dianggap baik oleh mustahid menurut akalnya. Fuqaha Hanafiyah membagi ihtisan menjadi dua macam, yaitu pertama, pertajihan kias khafi atau yang tersembunyi atas kias jali atau nyata. Seorang pewakaf apabila mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka masuk pula secara otomatis hak perairan, irigasi, hak minum, hak lewat ke dalam wakaf tanpa harus menyebutkannya berdasarkan ihtisan. Di sini ada pengecualian kasuitis, juzhiyah dan suatu ilmu usul fikih. Menurut Asmi Sirajuddin Istimbat Mei 2016, hukum kuli atau umum dengan adanya suatu dalil. Apabila seorang penjual dan seorang pembeli bersengketa mengenai jumlah harga sebelum serah terima yang dijual, kemudian penjual mengaku bahwa harganya adalah 100 juneh dan pembeli mengakunya harganya 90 juneh, maka mereka berdua bersumpah berdasarkan ihtisan. Di sini ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dalil tetapi tidak ada juga pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ilat yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudaratan atau untuk menyatakan sesuatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahah mursalah. Kesimpulannya adalah seorang hakim wajib mampu menemukan sebuah solusi dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi di pengadilan agama, terutama masalah sengketa ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat muslim, baik yang menyangkut sengketa hutang piutang, perdagangan, maupun harta warisan. Karena Islam dengan metode teori maqasid syariah yang dijabarkan secara mendetail oleh Syatibi adalah sebuah keniscayaan bagi para hakim yang menyelesaikan sengketa ekonomi, apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang sengketa ekonomi yang ditangani oleh para hakim di pengadilan agama. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.